syukur. Yang ketiga, bahwa kurban kita kemarin itu adalah tanda kebersahajaan. Ini ayatnya saya buat di sini ya Pak. Nanti kalau perlu saya kirimkan tulisannya. Ini ayat-ayatnya Al-Hajj. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saya baru baca kemarin tafsir ringkas Kementerian Agama tentang ayat ini. Apalah maksudnya ini? Ternyata dulu Pak, waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu, orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin itu kalau berkurban di Mekah itu, darahnya itu dimasukin ke baskom, ditumpah-tumpahin ke Ka'bah itu. Daging-dagingnya dihambur-hamburin sebagai tanda bahwa itulah hebatnya mereka dan kurbannya diterima Lata dan Uzza. Jadi semakin banyak daging yang dihamparkan begini, darahnya disebar-sebar, digosok-gosok ke Ka'bah itu, tandanya kurbannya diterima. Makin banyak makin bagus. Maka turunlah ayat ini. Bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kalian. Nah, ketakwaan itu kan di sini. Makanya Profesor Quraisy menyebutkannya, begitu kita kemarin berkurban itu menyembelih sifat kebinatangan. 4 katanya sifat kebinatangan yang paling menonjol itu. Saya selalu ingat ini. Dan itu betul Pak. Kadang kita macam binatang juga. Kadang lebih parah dari binatang gitu kan. Binatang aja nggak macam itu, manusia begitu. Betul lah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Punya hati tak mampu merenung, punya mata tak mampu melihat, punya telinga tak mau mendengar, mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah, hina, sesat dari binatang. Jadi katanya simbol kebinatangan kita itu ada singa. Singa itu adalah kesombongan, keangkuhan. Singa, terus anjing, kerakusan. Nah, simbol kerakusan itu anjing tuh. Nah, bukan hanya untuk makan perutnya aja. Oh, ditimbun-timbun. Makanya kan kalau korupsi itu kan begitu kan Pak. Yang dimakan seberapa gitu kan. Sifat kelicikan, licik, segala cara ditempuh. Nah, ini tikus katanya. Sifat penghambaan, menjilat, itu domba. Kemarin saya dikirim berapa waktu yang lalu itu dikirim video membandingkan antara monyet dengan manusia dalam rangka memakan itu Pak. Nah, monyet ada truk, ada buah-buah segala macam. Di sini ada truk, ada makanan. Ayo monyet lepas, ambil. Dia hanya ambil satu, pergi. Ambil satu, pergi. Ambil satu, pergi. Ambil satu, pergi. Begitu manusia gilirannya ngambil, walah, betul-betul malu juga kita memonyet. Lebih parah, kita mau ambil, masuk sini, berebutan. Itu kalau itu Pak, kalau ada pembagian apa itu kan, sampai injak-injakan kita manusia. Monyet katanya nggak sampai injak-injakan Pak, cuma gantian aja. Tapi manusia itu lebih rakus kita daripada binatang itu. Makanya itu yang katanya disembelih supaya kita tetap bersahaja. Dengan ini mudah-mudahan setelah kita berkurban kemarin Pak, hilang rasa kesombongan, yang muncul adalah ketawaduan, rendah hati. Jadi kalaupun jadi pejabat, berpangkat, berada, rendah hati, nggak zolim gitu kan. Kalaupun kaya raya, dermawan. Saya salut sama orang-orang kaya yang ada di Kahuripan. Saya hafal Pak orang kaya yang di Kahuripan. Sejak kita bangun masjid ini 2004. Sejak Yayasan Dinamika Umat berdiri 2003. Kita Yayasan Dinamika Umat itu 2003, Masjid As-Surur itu 2001. Jadi saya tinggal di Kahuripan tahun 2000, 2001 kami mendirikan Masjid As-Surur. 2004 peletakan batu Masjid Raya. 2003 Dinamika Umat saya dirikan. Dan hampir saya kenal semua orang di Kahuripan ini, termasuk yang kaya. Tapi yang saya salut dari orang kaya ini, tak ketahuan dia apa seperti orang kaya. Ini yang hebat. Orang kaya tapi macam tak orang kaya. Ya tampilannya biasa-biasa aja, mobilnya juga biasa-biasa saja. Tapi sekali infak 100 juta. Kita kenapa? Ya Rabbi, saya bilang betul lah. Guru kita Profesor K. Haji Hafiduddin itu saat Muslim pernah bilang,
tandanya orang kaya bukan dari mobilnya yang mahal, bukan dari depositonya yang banyak, bukan dari rumahnya yang megah, bukan. Lihat dari zakatnya atau sedekahnya. Agus kaya, berapa zakatnya? Sekian. Lihat aja, Tanjung gimana? Wah, ketahuan. Jadi biar mobilnya juga Alphard atau apa, lihat aja zakatnya. Jadi bukan dari aksesorisnya kata Pak Kiai Didin, Pak, bukan, dari zakatnya aja tengok. Dan saya tahu itu, Pak. Bahkan ada seorang donatur kita di sini, di masjid ini. Kami di sini ada Ustadz Muslim Agustus, saksi itu. 300 juta lebih, Pak. 300 juta. Dah, saya wakafkan aja buat masjid. Kita semua kelepek-kelepek. Ya Allah, lapangkan rezeki beliau, kayakan beliau. Dan hebatnya itu kan, nggak tambah miskin dia, Pak. Orangnya masih ada di sebelah sini, nggak saya sebutkan. Iya kan, nggak tambah miskin dia. Udahlah diwakafkannya dia kan 300 juta, tetap tambah kaya dia. Mobilnya baru saya lihat, ya kan. Wah, berkah melimpah, betul lah, Pak. Ya Allah, tanda kebersahajaan. Berapa menit lagi? Oh, bentar lagi nih tuh. Jangan sampai tetet, nanti nggak tanggung ini. Jadi bersahaja. Kalau saya bilang Pak bersahaja itu kalau dia pejabat, ya dia tak zolim, tetap saja. Kalau dia kaya, dermawan. Kalau dia pandai, tak merasa paling pandai. Kalau dia pintar, tak merasa paling pintar. Kerjaannya nyalahin orang aja. Nah, itu namanya tak bersahaja. Ya kan? Kalaupun pintar jangan merasa paling pintar, karena kalaupun pintar masih ada yang lebih pintar. Kalau yang kaya jangan merasa paling kaya, karena di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya. Kan gitu, Pak. Yang pejabat jangan merasa paling berkuasa, masih ada di atasnya, masih ada di atasnya. Itu yang disebut dengan bersahaja. Luar biasa lah. Jadi kalau kita ingat dulu Umar bin Khattab itu datang raja dari mana itu? Persia atau dari mana itu? Wah, Umar bin Khattabnya lagi tiduran di atas tikar gitu kan. Oh, dia bilang ini rupanya pemimpin yang sudah menguasai ini gitu kan, jazirah ini. Nggak percaya dia.